Om Swastiastu, perkenalkan, saya Imade Mahesa Truskana Prabawa, NIM 2024-6212-1002. Saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang penghawaan alami. Saya menjelaskan materi tentang permasalahan penghawaan alami. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan penghawaan alami dan sistem ventilasi. 2. Jelaskan parameter yang harus dipenuhi pada pergerakan udara. 3. Jelaskan kaitan antara arah dan kecepatan gerak udara, luas bukaan udara, dan ventilasi silang dengan kenyamanan internal. 4. Jelaskan laju udara dan pergantian udara dapat menunjang kenyamanan termal. 5. Jelaskan sifat udara bergerak dan daya penggeraknya. 6. Jelaskan mengenai pola pergerakan udara terkait tekanan udara, muka, dan bayangan angin, serta olakan. 7. Jelaskan faktor-faktor desain yang memengaruhi pergerakan udara baik di luar bangunan maupun di dalam ruangan atau bangunan. 8. Jelaskan desain cara udara dapat menentukan arah kecepatan gerak udara yang mendukung kenyamanan termal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang definisi penghawaan alami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Aira Ziti dengan NIM 2024-6212-1004. Dalam skala makro, angin adalah pergerakan udara yang terjadi di atmosfer. Dalam skala mikro, angin adalah pergerakan udara baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan atau site. Ventilasi atau ventilation berasal dari kata ventus atau bahasa Latin yang berarti pergerakan udara. Didefinisikan sebagai proses penyediaan atau pergantian udara dalam ruang, baik secara alami maupun mekanis. Ventilasi pada bangunan hanya dapat terjadi jika terdapat sistem ventilasi yang mendukung terjadinya pergantian udara tersebut. Ventilasi atau ventilating adalah proses pergantian udara dalam ruang untuk memperoleh indoor air quality atau IAQ. Ventilasi alami atau natural ventilation adalah proses untuk menyediakan dan mengganti udara dalam ruang tanpa penggunaan sistem mekanik. Ventilasi alami disebut juga penghawaan alami. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuari Putra Pratama, NIM 2024-6212-1011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Teknik sistem ventilasi. Sistem ventilasi pergantian udara dalam ruang komponen ini dapat merupakan bagian dari bangunan itu sendiri atau berupa alat tambahan yang dipasang pada bangunan. Yang pertama, teknik aktif atau aktif teknik. Ventilasi buatan atau artificial ventilation. Ventilasi menggunakan bantuan peralatan mekanis, kipas, dan mesin AC. Teknik aktif merupakan alternatif bila penerapan teknik pasif masih belum dapat menghasilkan kenyamanan termal. Yang kedua, teknik pasif atau pasif teknik. Ventilasi alami atau natural ventilation. Ventilasi yang terjadi secara alami tanpa buatan peralatan mekanis. Ya, perkenalkan nama saya Jagilang Maulana dengan NIM 2024-6212-1013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tujuan ventilasi atau penghawaan alami. Tujuan pengadaan sistem ventilasi itu ada beberapa, di antaranya ada 3, yaitu pertama, health ventilation, memperoleh udara segar, kebutuhan pengguna bangunan sesuai. Yang kedua, comfort ventilation, memperoleh kondisi udara yang mendukung evaporasi, keringat, dan pelepasan panas tubuh, sehingga dapat tercapai kenyamanan termal. Yang ketiga, structural ventilation, pendinginan interior bangunan dengan pergantian udara dalam ruang yang lebih hangat oleh udara dari luar bangunan yang lebih sejuk. Berikut juga ada keuntungan pengadaan sistem ventilasi pada bangunan, di antaranya yaitu 1. Kenyamanan termal bagi pemakai bangunan. Yang kedua, memperoleh indoor air quality atau EIQ untuk kesehatan. Yang ketiga,
mencegah terjadi sick building syndrome atau SBS. Yang keempat, penghematan energi operasional bangunan. Yang kelima, reduksi gas rumah kaca. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Ini selanjutnya aja ya. Baik, izin menjelaskan atau melanjutkan presentasi yaitu parameter pergerakan udara. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibu Tugujak Budiman, NIM 20246212111008. Beberapa parameter penting yang harus dipenuhi terutama dalam iklim tropis basah. Parameter-parameter ini mencakup yang pertama adalah kenyamanan termal. Keadaan kepuasan terhadap lingkungan yang bergantung pada keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan yang hilang dari tubuh. Yang kedua, luas bukaan udara. Penting untuk memastikan aliran udara yang cukup. Yang ketiga, ada ventilasi silang, membantu dalam pergerakan udara yang efektif. Dan yang keempat, ada laju udara, mengukur seberapa cepat udara bergerak di dalam ruangan. Dan yang terakhir, ada pergantian udara per jam atau ACH. Menunjukkan seberapa sering udara dalam ruangan itu silih berganti. Untuk mencapai kenyamanan termal yang optimal dalam sistem ventilasi atau penghawaan alami, terutama di iklim tropis basah, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Selanjutnya, keberhasilan ventilasi dapat diukur melalui laju udara dan pergantian udara per jam. Selanjutnya, kondisi ideal untuk kenyamanan termal mencakup suhu antara 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Kelembaban antara 40% hingga 60% dan kecepatan udara antara 0,6 MPRS hingga 1,5 MPRS. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi. Nah, saya akan mempresentasikan materi terkait sifat dan pergerakan udara. Perkenalkan, nama saya Ibu Trudi Kurniawan, NIM 202462121010. Sifat udara. 1. Massa dan volume. Udara memiliki massa dan menempati ruang. Ini memungkinkan udara untuk memberikan tekanan pada permukaan. 2. Tekanan udara. Tekanan udara di permukaan bumi sekitar 1313 HPA. Tekanan ini berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. 3. Suhu udara. Suhu udara mempengaruhi destinasinya. Udara hangat cenderung naik, sedangkan udara dingin lebih padat dan turun. 4. Kelembapan. Kelembapan adalah jumlah uap air dalam udara. Kelembapan mempengaruhi cuaca dan dapat menyebabkan awan serta hujan. 5. Kepadatan. Udara lebih padat pada suhu rendah dan lebih ringan pada suhu tinggi. Hal ini mempengaruhi pergerakan udara. Selanjutnya adalah pergerakan udara. 1. Angin. Pergerakan udara dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Angin dapat bervariasi dalam kecepatan dan arah. 2. Konveksi. Proses di mana udara hangat naik dan udara dingin turun menciptakan sirkulasi vertikal dalam atmosfer. 3. Sirkulasi atmosfer. Meliputi sirkulasi global, seperti sirkulasi Hadley dan Farrell. Dalam sirkulasi lokal yang dipengaruhi oleh topografi dan suhu permukaan. 4. Teori Coriolis. Akibat rotasi bumi, pergerakan udara mengalami defleksi. Ini menyebabkan arah angin berubah tergantung pada belahan bumi. 5. Sistem front. Pergerakan udara yang berbeda suhu dan kelembapan dapat menciptakan front yang berpotensi memicu cuaca ekstrim. Dampak dari pergerakan udara. Cuaca dan iklim. Pergerakan udara berkontribusi pada pembentukan pola cuaca, seperti badai, hujan, dan
perubahan suhu. Selanjutnya ada kualitas udara. Pergerakan udara mempengaruhi distribusi polutan dan kualitas udara di suatu area. Kesimpulan, memahami sifat dan pergerakan udara penting untuk studi meteorologi, pengolahan lingkungan, dan pemahaman perubahan iklim. Hal ini juga membantu dalam perencanaan dan desain bangunan yang efisien dalam penggunaan energi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Cokorda Nitya Prema dengan NIM 2024621012. Baik, perkenalkan nama saya Cokorda Nitya Prema dengan NIM 202462121014. Lalu saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Faktor desain terkait pergerakan udara. Faktor desain yang pertama itu ada di luar ruangan. Yang pertama yang mempengaruhi faktor desain di luar ruangan itu adalah angin. Angin merupakan pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah dan memiliki kecepatan dan arah yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, topografi, dan rotasi bumi. Lalu ada sirkulasi atmosfer. Sirkulasi global, pola pergerakan udara besar yang mencakup sirkulasi Hadley, Farrell, dan kutub dan mempengaruhi iklim dan cuaca di berbagai wilayah. Lalu ada sirkulasi lokal, termasuk angin laut dan angin darat, yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu antara daratan dan laut. Lalu ada fenomena cuaca, yaitu badai dan siklon, angin yang sangat kuat dan pergerakan udara vertikal yang dapat menyebabkan cuaca ekstrim. Lalu ada sistem front, yaitu pergerakan udara yang berbeda, suhu dan kelembapan yang dapat memicu hujan dan perubahan cuaca. Lalu ada kualitas udara, yaitu polusi dan partikulat, yang merupakan pergerakan udara mempengaruhi distribusi polutan dan kualitas udara di suatu daerah. Halo, baik. Kenalkan, nama saya Iwan Kebinanwarta, NIM 202462121007. Lanjut, B. Dalam ruangan. Materi tentang faktor desain terkait pergerakan udara dalam ruangan mencakup beberapa elemen penting dapat mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi ventilasi. Berikut adalah beberapa faktor-faktor kunci. 1. Ventilasi alami. Jendela dan pintu, penempatan dan ukuran jendela serta pintu mempengaruhi sirkulasi udara. Desain harus memungkinkan aliran udara dan keluar secara efektif. Bukaan ventilasi. Bukaan yang dirancang strategis membantu menciptakan aliran udara, mempercepat perputaran udara dalam ruangan. 2. Pengaturan ruang. Pertama, ada pengaturan furniture. Penempatan furniture harus memperhatikan ruang gerak udara, hindari penghalang di jalur aliran udara. Zonasi. Membagi ruang menjadi zona yang dengan fungsi yang berbeda dapat membantu mengelola aliran udara dan menciptakan kenyamanan. Lanjut, 3. Ada sistem ventilasi mekanis. Penggunaan kipas. Kipas langit-langit atau kipas dinding dapat menghasilkan sirkulasi udara dan membantu distribusi suhu yang lebih merata. 3. Ada sistem HVAC, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin. Udara harus dirancang untuk mendukung pergerakan udara yang efisien dengan mempertimbangkan titik pengambilan dan pengeluaran udara. 4. Ada material dan finishing. Material dan lantai, bahan yang memantulkan atau menyerap panas dapat mempengaruhi suhu dan pergerakan udara. Lanjut ada warna. Warna terang dapat memantulkan cahaya dan panas, berpotensi mempengaruhi suhu ruangan. 5. Ada faktor iklim. Iklim lokal. Desain harus mempertimbangkan iklim setempat, seperti kelembapan dan suhu, untuk memastikan kenyamanan di dalam ruangan. Ada arah angin, yaitu memerhatikan arah angin dominan dapat membantu merancang bukaan dan ventilasi yang lebih efisien. 6. Ada penggunaan tanaman, yaitu tanaman indoor dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan menciptakan mikroklima yang lebih nyaman. Baik, sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
Perkenalkan, nama saya Singgurah Gede Radipawira Putra, nomor NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan studi kasus sesuai materi. Berikut adalah materi tentang kasus penghawaan alami. Penghawaan alami, definisi penghawaan alami adalah proses pertukaran udara di dalam ruangan dengan udara luar melalui bukaan seperti jendela, pintu, atau ventilasi tanpa menggunakan sistem mekanis. Manfaat penghawaan alami. 1. Kualitas udara. Meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan mengurangi konsentrasi polutan. 2. Hemat energi, mengurangi kebutuhan pendinginan dan pemanasan sehingga menghemat energi. 3. Kenyamanan, memberikan kenyamanan termal dengan menjaga suhu yang sejuk di dalam ruangan. Kasus penghawaan alami. 1. Desain arsitektur. Contohnya, bangunan rumah di daerah tropis yang dirancang dengan jendela besar dan ventilasi silang untuk memaksimalkan aliran udara. Hasilnya pengurangan suhu dalam ruangan dan peningkatan kenyamanan bagi penghuni. 2. Kota ramah lingkungan. Contohnya kota yang menerapkan desain urban dengan tanaman, jalur jalan kaki, dan bangunan yang mendukung aliran udara. Hasilnya meningkatkan sirkulasi udara di area perkotaan, mengurangi efek pulau panas, dan meningkatkan kualitas hidup. 3. Renovasi bangunan lama. Contohnya renovasi gedung lama dengan menambahkan ventilasi alami melalui jendela dan celah di dinding. Hasilnya meningkatkan sirkulasi udara, mengurangi kelembapan, dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Tantangan penghawaan alami yaitu 1. Iklim ekstrim di daerah dengan suhu sangat tinggi atau rendah, penghawaan alami mungkin tidak mencakupi untuk kenyamanan. 2. Polusi udara. Kualitas udara yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan jika diizinkan masuk ke dalam ruangan. 3. Keamanan. Bukaan atau bentuk ventilasi dalam menjadi celah bagi pencuri atau hewan. Solusi dan rekomendasi. Desain strategis mengintegrasikan bukaan yang dapat ditutup untuk penghawaan alami yang lebih baik tanpa mengorbankan keamanan. 2. Penggunaan tanaman. Memasukkan tanaman dalam desain interior untuk membantu meningkatkan kualitas udara sambil mendukung penghawaan alami. 3. Pendidikan penghuni. Meningkatkan kesadaran penghuni tentang manfaat dan cara memanfaatkan penghawaan alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Kene. Nih. Ya. Yang mesti peling bunyi, no. Coba dong. Coba ini.